Jadi kalau kita melihat dalam-dalam, bukan hanya dalam ya, tapi juga rumah-rumah Jawa yang dengan memakai konsep lengkap, bukan konsep kampung, itu sebenarnya ada satu pola kesamaan, karena itu sudah ada rumusnya dari zaman dulu. Seperti juga analoginya dengan petong Jawa itu juga sudah ada konsep bakunya. Begitu juga dengan sebuah rumah bagi orang Jawa. Jadi bisa saya mulai dari sini, dari halaman depan ini. Kita berhadapan dengan gerbang. Ada konsep utama yang dimiliki oleh di dalam rumah Jawa, itu adalah gapuro atau gerbang, lalu pawon, dan yang ketiga adalah gedong atau kamar. Itu konsep baku, ada 3 itu. Dan bagi orang Jawa, sebuah gerbang itu bukan hanya sebuah pintu, itu memiliki makna simbolis yang kalau dibedah secara semiotik itu banyak sekali pemaknaannya, pengertiannya. Tapi semua mendasarkan diri pada satu pondasi, satu paradigma, bahwa gerbang itu adalah proses keluar masuk sebagai proses awal dan akhir. Sebuah gerbang dalam konsep rumah Jawa itu tidak pernah sama sekali diletakkan tepat di tengah berhadapan dengan pintu utama sebuah rumah. Nah, ini bukti realnya ini. Gerbang ini kan tidak center dengan bangunan utama. Selalu dibuat agak bergeser. Karena selain sebagai sisi simbolis, dalam arti dalam konsep kejawen spiritual, bahwa hal yang buruk itu juga masuk melalui pintu, itu dihindarkan, jadi agak digeser. Tetapi secara praktisnya, fungsi praktis itu juga berkaitan dengan faktor keamanan, bahwa orang yang dari luar ketika pintu itu dibuka, dia tidak bisa langsung melihat ke dalam, dibuat agak miring seperti itu. Dari gerbang itu pula sudah dimulai konsep-konsep falsafah. Seperti kalau kita bicara tentang bangunan keraton, itu selalu dimulai dari situ, dari Gladak ke selatan sebagainya sampai ke alun-alun kidul tadi. Itu semua selalu bermula dari gerbang, dari pintu. Nah, dari pintu biasanya nanti kalau sebuah konsep dalam itu ada sebuah pelataran, lalu ada ndopo, setelah ndopo ada peringgitan, lalu baru rumah untuk si penghuni rumah. Lalu ada minimal itu ada 3 sumur sebenarnya. Tapi di sebuah dalam tercatat itu dalam arsip data Solo Society itu sumur terbanyak di dalam X dari peninggalan Keraton Kasunanan itu di Suryo Bratan, di Gading Kidul ini yang sekarang sudah jadi rata dengan tanah itu. Dulu di situ ada 13 sumur. Dalam satu rumah ini ada 13 sumur. Nah, nanti kita bisa lihat masuk, kira-kira dihitung kalau dalam Jaya Suman ini ada berapa sumur. Begitu. Mari kita bisa masuk, Mas Heri. Ya, yuk jalan. Nah, ini kita masuk di area pendopo. Dalam catatan sejarah Kasunanan, untuk dalam pangeran, itu hanya ada 2 dalam yang tercatat memiliki pendopo paling megah dan trap paling tinggi. Nah, itu sebenarnya tangga ini juga memiliki konsep, memiliki arti. Seperti kita membayangkan, analoginya kita pakai konsep punden berundak, kepercayaan primitif dari lokal jenius masyarakat kita, yang kemudian juga diaplikasi ke bentuk-bentuk pemahaman-pemahaman baru yang kemudian datang. Seperti kalau kita ke Borobudur ada konsep Kamadhatu, Rupadhatu, lalu Arupadhatu, seperti itu. Itu sebenarnya juga ada konsepnya. Dan di era Kasunanan itu cuma ada 2 dalam yang terbesar dan memiliki trap paling tinggi. Itu satu dalam Purwo Hamijayan, Purwo Diningratan,
Purwodiningrat itu letaknya di ujung barat deretan dari garasi kereta itu, paling barat itu yang gerbang besar itu. Lalu yang kedua juga dalam Suryo Bratan yang tadi saya jelaskan memiliki 13 sumur itu. Itu sebenarnya ada artinya. Kalau dalam Purwodiningrat itu dibuat trap paling tinggi dengan pendopo paling megah dan besar, itu karena memang dulu pendopo itu cikal bakal dari berdirinya Keraton Kasunanan. Sebelum keraton dibangun itu pendopo itu sudah didirikan sebagai camp, sebagai base camp untuk para pembesar yang mengontrol pembangunan keraton itu. Kalau untuk Dopo Suryo Bratan itu putra PB 10 juga, yang kemudian juga diasingkan ke Ambon, kakak dari Mr. Jayakusumo, pemilik dalam ini, pemilik lama. Itu trap paling tinggi dan pendopo paling besar itu karena sebenarnya Pangeran Suryobroto ini memiliki peran yang sangat penting di lingkungan Keraton Kasunanan. Maka itu disimbolkan dengan pendopo seperti itu. Lalu dari pendopo kita bisa lanjut ke Pringgitan. Nah ini Pringgitan ini adalah salah satu bisa dimanfaatkan oleh sepemilik rumah untuk menjadi semacam prasasti. Peristiwa besar yang dialami oleh si empunya rumah itu biasanya dimonumenkan. Biasanya lewat Condro Sengkolo, ukiran itu atau angka tahun itu di atas angin-angin dari ini pintu tengah itu. Semua itu di konsep dalam biasanya memang seperti itu. Jadi kalau jenengan suatu saat pergi ke dalam mana itu pengen ngecek historinya atau kapan ini berdiri, itu biasanya bisa dilihat di situ, di atas angin-angin itu. Ingatan, kita bisa masuk lagi. Kita sampai di posisi belakang rumah ini ya. Ini kalau kita di sini kita bisa lihat ada sumur. Tapi infonya tadi sumur yang kelihatan itu masih ada sekitar hanya 3. Tapi kalau di logika dengan luas tanah sebesar ini, kami berkeyakinan minimal sumur di rumah ini pasti dulunya itu ada di atas 7 buah. 7 buah sumur itu pasti. Karena dalam zaman dulu kan penghuninya bukan hanya keluarga inti, banyak abdi dalam, banyak orang Magersari juga. Itu kan juga memerlukan pasokan air banyak. Itu tentu saja membutuhkan sumur dan juga MCK itu juga banyak. Nah ini kita masuk di komplek belakang rumah. Kalau dulu dalam konsep arsitektur Jawa, belakang rumah itu adalah satu bagian yang harus selalu difungsikan. Jadi kalau kita dari depan tadi ada gapura, juga ada dalam. Itu sekarang ada 3 yang harus berfungsi dari sebuah rumah. 1 itu pawon, kedua kandang, dan yang ketiga adalah sumur. Itu harus selalu berfungsi karena itu simbol dari gerak kehidupan dari penghuni rumah. Kalau dijelaskan kenapa sumur harus berfungsi, karena air adalah sumber kehidupan, itu kita tahu semua ya. Kalau pawon adalah tempat aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dan pawon itu ternyata bagi orang Jawa itu bukan hanya pawon dalam artian untuk memasak dan makan, tapi ada satu tempat tertentu. Itu orang Jawa itu selalu punya di pawon itu dikasih emperan itu untuk berbagi dengan orang di luar keluarga inti. Jadi kenapa pawon itu selalu hidup? Itu orang Jawa itu mempunyai konsep seperti itu. Maka lumrah kalau kita hidup di kampung itu antar tetangga itu saling menawarkan, aku masak iki seperti itu. Itu sebenarnya itu konsep kebiasaan sudah zaman dulu. Dan itu bukan muncul dari tradisi kecil, itu justru muncul dari tradisi besar. Karena dulu seorang Ndara
Itu kalau masak apa, membuat makanan gitu, itu selalu diberikan ke abdinya itu lewat emperan pawon itu. Jadi saling berbagi. Tapi tentu saja si abdi dalam ini tidak mungkin makan mendahului majikannya. Itu ada konsep aturannya lagi. Lalu yang ketiga, sumur, pawon juga latar buri ini biasanya kalau orang Jawa itu bilang kebon plesetane bonsai utang gitu. Itu misalnya beli rokok atau beli apa, latar buri bonsai utang berarti. Nah itu sebenarnya konsep ini bagian belakang itu juga untuk sebagai penyuplai kebutuhan dari si empunya rumah. Maka dulu itu banyak ditemui juga di belakang itu sebenarnya bukan hanya untuk agar tempat yang luas itu ketok kebak terus ditanduri wit-witan macam-macam, sebenarnya tidak. Wit-witan yang ditandur itu sendiri kan juga memiliki fungsi. Dulu ada di kebun belakang itu biasanya ditanduri dengan pohon-pohon besar dan juga pohon-pohon yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Jadi konsep rumah Jawa itu sebenarnya fleksibel, secure, dan memiliki nilai filosofi sangat tinggi. Tapi ya karena tuntutan zaman juga, lahan perumahan kan juga semakin menyempit. Tentu saja kita tidak bisa menemui konsep-konsep rumah Jawa seperti yang kita bayangkan apa yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke sana. Di dalam-dalam ini untuk tanaman-tanaman itu dikhususkan? Ya, ada. Biasanya pohon ringin, terus sawo, terus yang tidak boleh ditanam itu di dalam itu trembesi, terus trembesi sama pohon randu. Itu nggak boleh. Itu ada filosofinya. Kan orang Jawa itu selalu simbolis ya. Trembesi itu kan dianggap tidak bagus karena banyak unsur negatif di situ. Dalam arti hal-hal yang X. Lalu kalau untuk pohon randu itu dianggap menjauhkan rezeki. Tuh, tapi kalau pohon asem, beringin itu boleh. Lah ringin pun sebenarnya itu hanya boleh ditanam untuk strata-strata tertentu. Dulu kan sebenarnya sebagai simbol. Nggih, sebagai simbol. Sawo itu sebenarnya yaitu tadi pengayom itu. Pelindung dan ada keterikatan ngaten nggih. Sawone sing sawo cilik-cilik ini. Sawo cilik-cilik bisa, sawo gede-gede bisa. Seperti itu. Yang bangun apa maksudnya? Dipugar gini. Ini Pemkot. Ini kita sampai di sebelah kanan rumah. Kalau kita berhadapan depan, kalau dari rumahnya sendiri kita sebelah kiri. Nah ini posisinya dulu di sini itu sumur utama dari si pemilik rumah. Tapi kita nggak tahu sekarang karena bangunan ini sudah banyak yang berubah. Yang pasti dalam Jayasuman ini adalah sebuah dalam yang memiliki konsep segitiga antara Jayasuman, Kusumobratan dan Suryobratan. Jadi kalau dijelaskan Mas Heri tadi di era Putra PB 6 lalu PB 9 itu ada catatan lain yang juga menambahkan itu bahwa Pangeran Suryobroto sebelum menempatin dalamnya yang di Gading itu dulu juga pernah menempatin dalam di sini, lalu pindah di Gading. Untuk dalam Jayasuman sendiri sebenarnya ini kan dulu di sini ini juga ada kandang gajah. Ada kandang gajah, terus tahun berapa ya, sekitar tahun 50-an itu dihilangkan, dirobohkan. Itu kalau beberapa tempat di sini itu maka dulu itu masih ada
kayak rantai yang besar-besar itu dulu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada semua. Kita lanjut dari sini. Kita sebenarnya sudah sesuai tadi masuknya, mengikuti alur arah jarum jam. Ini kita masuk ke pintu keluar. Dulu di sini ini ada pintu butulan yang tidak dirubah sampai sekarang. Loh, sumur meneh. Oke. Kita sampai di pintu butulan ini, mau keluar dari posisi dalam Jaya Suman. Ini di belakang saya ada prasasti ini. Ini seperti Mas Heri jelaskan tadi, dulu yang memakai rumah pertama kali adalah Pangeran Jayakusumo, dan terakhir rumah ini juga kebetulan dipakai oleh pangeran yang bergelar dengan nama sama. Tapi yang pertama itu putra PB 9, yang ini putra PB 10. Mr. Jayakusumo. Ini prasasti ini unik karena setelah 2 bulan dari dibuatnya prasasti ini, PB 10 surut dalam atau wafat. Di depan itu ada tanda gelar Mister BKPH. Mister itu adalah ahli hukum. Jadi PB 10 itu sebenarnya memang layak kalau disebut seorang kaisar Jawa, karena secara pribadi beliau adalah seorang raja yang visioner. Kalau kita bisa simak dari beberapa putra-putra PB 10, jauh-jauh hari itu Pakubuwono 10 itu sudah memilah-milah putra-putranya itu, nanti anakku ini spesialis di bidang apa gitu. Maka tidak heran kalau putra-putra PB 10, terutama pangeran-pangeran senior, dalam arti pangeran senior itu pangeran yang sudah tumbuh dewasa, menangi masa kejayaan PB 10. Karena ada juga pangeran-pangeran yang waktu PB 10 meninggal itu masih kecil-kecil. Nah, ini pangeran senior misalnya ini, meskipun Pangeran Jayakusumo ini juga dulunya waktu Pakubuwono 10 masih bertahta itu beliau juga masih remaja, tapi setidaknya beliau sudah mengenyam tingkat pendidikan, bangku sekolah yang prestisius. Jadi seperti saya katakan tadi, Pakubuwono 10 itu adalah seorang raja visioner, memilah-milah putranya untuk memiliki spesialisasi tersendiri. Itu bisa kita lihat, ada Pangeran Hadiwijoyo sendiri. Beliau itu memang dikhususkan oleh Pakubuwono 10 untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, sains. Itu adalah bidang yang dikuasai dan dipasrahkan kepada Pangeran Hadiwijoyo. Lalu ada Pangeran Kusumoyudo yang dalamnya sekarang menjadi Hotel Sahid itu dispesialisasikan sebagai ahli administrasi negara, karena memang beliau waktu sekolah di Leiden dulu diharapkan dapat mengatur kemudian menjadi pengageng parentah keraton, membawai semua aktivitas kehidupan di keraton, maka harus paham administrasi. Begitu juga dengan Pangeran Hangabei yang kemudian menjadi Pakubuwono 11. Itu dia selain administrasi negara, beliau juga ahli dalam administrasi keuangan. Dan itu diturunkan ke adiknya Pangeran Hadiwijoyo, yang kemudian pada waktu memegang Radio Pustaka itu beliau menerapkan pembaruan-pembaruan yang sangat membantu bagi Radio Pustaka. Lalu ada Pangeran Suryobroto yang saya singgung terus dari tadi itu, beliau seorang pangeran yang dipasrai oleh PB 10 dan mahir dalam bidang intelijen dan seni. Dan itu tokoh ini masih sangat tertutup dan belum pernah dibahas oleh peneliti tentang sosok-sosok ini. Lalu ada Pangeran Suryo Hamijoyo, itu ahli dalam
humas, juga olahraga, juga dalam berorganisasi, dalamnya di Barat Sasono Mulyo Kraton itu. Lalu ada Pangeran Jatikusumo yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pertama. Beliau spesialisasi di bidang militer. Jadi memang putra-putra Pakubono X itu sudah dipilah-pilah, termasuk Pangeran Jayakusumo ini seorang ahli hukum ternama pada waktu itu. Jadi kalau ada anggapan bahwa PB10 itu seorang raja visioner, itu sebenarnya bukan sebuah imajinatif, tapi memang faktanya seperti itu. Oke, dari sini kita akan keluar dari dalam, terus kita akan lanjut ke Hadiwijayan ya Mbak ya? Saraswati ya, itu satu komplek. Hadiwijayan sama Saraswati. Ngaten, matur suwun.